Ada pertanyaan dari sahabat Berlin. Jika kita berkunjung ke makam, apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana kita mengucapkan doa-doa kita di depan makam keluarga kita? Puji Tuhan, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik. Yang pertama, apa kira-kira yang harus kita lakukan pada saat berkunjung ke makam? Jika kita memang mau turut atau patuh pada kitab suci, sebenarnya memang tidak ada lagi yang perlu kita lakukan di sana. Karena orang mati adalah orang mati. Dunia kita itu sudah berbeda. Kita sudah tidak terkoneksi lagi, kata Alkitab, seperti apa yang tercatat di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Sudah tidak ada hal apapun yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah mati. Nah, dan di sini jangan kita berbicara tentang berbakti atau tidak berbakti ya. Sebab kalau saudara memang mau berbakti, berbaktilah pada saat mereka masih hidup, bukan setelah mereka mati. Apa yang bisa mereka rasakan ketika kita berbakti pada saat mereka sudah mati? Tidak ada. Tidak ada satu hal apapun yang bisa mereka terima dan rasakan. Karena sekali lagi, kita dan mereka sudah berada di alam yang berbeda. Namun jikalau saudara tetap bersikeras untuk tetap datang ke makam, selain daripada bersih-bersih yang dilakukan oleh orang pada umumnya, maksimal yang bisa kita lakukan di sana sifatnya hanya untuk mengenang saja. Dan hal itu pun saya rasa juga tidak perlu dilakukan di depan makam kok. Apa memangnya kita tidak bisa mengingat atau mengenang segala kenangan itu di rumah atau di tempat lain? Dan harus dikenang di makam atau kuburan? Apa memangnya kalau mengingat atau mengenang di rumah atau di tempat lain selain daripada di depan makam atau kuburan mereka, kemudian segala kenangan itu menjadi hilang atau tidak ada lagi dalam pikiran kita? Tidak seperti itu, bukan? Kita tetap bisa mengingat dan mengenang segala kenangan tentang mereka kapanpun dan dimanapun kita berada. Tidak harus selalu di depan makam atau kuburan. Jadi dengan kata lain, sebenarnya berkunjung ke makam itu saja sudah suatu bentuk kesia-siaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengucapkan doa-doa kita di depan makam? Tidak ada ya, kita tidak perlu mengucapkan doa apapun di depan makam atau kuburan orang yang sudah mati. Tidak ada yang perlu didoakan juga. Kenapa tidak perlu didoakan? Masalahnya jika kita berdoa, kita mau berdoa untuk apa buat mereka? Berdoa supaya orang mati tersebut Tuhan masukkan ke surga, supaya orang mati tersebut sehat-sehat di alam sana. Berdoa agar kalau mereka masuk neraka disiksanya jangan kejam-kejam, jangan keras-keras. Berdoa supaya Tuhan ringankan segala penderitaannya di sana. Nah, itu semua jawabannya ada dalam penjelasan saya di video sebelumnya ya. Silakan saudara dengarkan kembali dengan seksama. Jadi yang perlu saudara doakan itu bukan orang yang sudah mati, tetapi yang perlu dan butuh doa saudara itu adalah orang-orang yang masih hidup dan berada di dunia ini. Karena yang masih hidup itu yang masih punya kesempatan. Punya kesempatan untuk apa? Punya kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya ketika suatu hari nanti, ketika mereka harus pergi meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, atau dengan kata lain mereka harus mati, mereka sudah siap. Siap memasuki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan kekal. Kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus di sorga. Sesuai dengan janji firman Tuhan, siapa percaya kepadanya akan mendapatkan hidup kekal. Itu bisa saudara baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-15 sampai 16 dan di banyak ayat-ayat kitab suci lainnya. Jadi lebih baiknya orang Kristen tidak ziarah atau mengunjungi kuburan. Lebih-lebih kalau doa di depan makam atau kuburan. Semua itu tidak perlu dilakukan karena itu tidak berguna. Semua itu adalah sebuah bentuk dari kesia-siaan. Masih banyak hal yang jauh lebih penting dan berguna yang bisa saudara lakukan daripada mengunjungi makam dan berdoa di sana. Oke, kiranya dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.